Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Boba Kids Belajar dan Bermain Bersama. Video kali ini kita akan belajar mengenal serangga. Belajar mengenal serangga. Dan seperti biasa sebelum mulai, subscribe-nya dulu. Yang pertama, belalang. Belalang ditemukan di hampir semua ekosistem di dunia, kecuali di daerah kutub. Mereka bisa hidup di padang rumput, hutan, gurun, hingga lahan pertanian. Laba-laba. Laba-laba sangat membantu dalam ekosistem karena mereka mengontrol populasi serangga. Mereka memakan nyamuk, lalat, dan serangga lainnya yang sering menjadi hama. Kupu-kupu. Kupu-kupu lebih tertarik pada bunga berwarna cerah seperti merah, kuning, dan ungu, yang biasanya kaya akan nektar, makanan utama mereka. Nyamuk. Saat menggigit, nyamuk menyuntikkan air liur yang mengandung enzim khusus untuk mencegah darah membeku. Air liur inilah yang menyebabkan kulit kita terasa gatal dan muncul bentol merah. Semut. Semut mengalami siklus istirahat yang sangat singkat dan memiliki mikrotidur berkali-kali sepanjang hari. Hal ini membuat mereka tetap aktif sepanjang waktu, terutama para pekerja. Lebah. Lebah dapat mengingat lokasi bunga dan rute pulang ke sarang berkat kemampuan navigasi yang baik dan memori yang kuat. Tawon. Tawon adalah predator serangga lain, sehingga membantu mengontrol populasi hama di alam. Berbeda dengan lebah, tawon tidak menghasilkan madu meskipun mengumpulkan nektar sebagai sumber energi. Kalajengking. Kalajengking telah ada lebih dari 400 juta tahun, menjadikan salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga sekarang. Dapat hidup di lingkungan panas, dingin, dan tahan radiasi. Kutu. Kutu adalah parasit yang hidup dengan menghisap darah dari inangnya, seperti mamalia, burung, dan manusia. Mampu melompat hingga 150 kali tinggi tubuhnya, membantu mereka pindah dengan cepat antara inangnya. Kecoa. Kecoa adalah pemakan segala atau omnivora dan bisa bertahan hidup dengan berbagai jenis makanan, bahkan kertas dan lem. Kecoa betina dapat bertelur ratusan butir sepanjang hidupnya, menjadikan sulit diberantas. Cacing. Cacing tanah membantu menguraikan bahan organik sehingga menyuburkan tanah. Cacing cenderung aktif di tanah yang lembab dan berlindung dari cahaya matahari. Kumbang. Kumbang membantu menguraikan bahan organik, menyerbuki bunga, dan mengendalikan populasi hama. Metamorfosis penuh melalui tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Lelawi.
Lelawi memiliki sepasang capit khas di bagian belakang tubuhnya. Digunakan untuk pertahanan diri dan menangkap mangsa. Lelawi memiliki sayap lipat yang jarang digunakan. Mereka lebih sering merangkak daripada terbang. Ngengat. Ngengat adalah serangga yang berkerabat dengan kupu-kupu, tetapi lebih aktif pada malam hari. Warna dan pola sayap ngengat seringkali membantu berkamuflase untuk menghindari predator. Capung. Capung adalah salah satu serangga terampil dalam terbang, mampu melayang, terbang mundur, dan melakukan manuver cepat untuk menangkap mangsa. Kehadiran capung menunjukkan kualitas air yang baik. Ulat bulu. Ulat bulu kebanyakan makan daun dan bisa memakan dalam jumlah besar untuk tumbuh cepat. Banyak ulat bulu muncul di musim semi atau awal musim panas saat banyak tanaman tumbuh. Jangkrik. Jangkrik menghasilkan suara khas dengan menggesekkan sayapnya, terutama untuk menarik pasangan atau menandai wilayah. Jangkrik adalah sumber protein tinggi dan sering dimakan di beberapa negara, sering dijadikan makanan ternak. Lalat. Lalat bisa mengepakkan sayap hingga 200 kali per detik, membuat mereka terbang sangat lincah. Lalat tidak bisa mengunyah, mereka melarutkan makanan dengan enzim sebelum menyerapnya melalui lidah spons. Kunang-kunang. Cahaya pada kunang-kunang digunakan untuk menarik pasangan, dan setiap spesies memiliki pola kedipan yang unik. Di banyak budaya, kunang-kunang dianggap membawa keberuntungan atau sebagai simbol keajaiban alam. Anggang-anggang. Anggang-anggang menggunakan kaki panjang dan berbulu untuk memanfaatkan tegangan permukaan air, sehingga bisa berjalan di atas air. Lipan. Lipan adalah karnivora yang memangsa serangga, laba-laba, dan bahkan hewan kecil seperti tikus. Lipan memiliki sepasang kaki di setiap segmen tubuhnya, dengan jumlah total kaki antara 30 hingga lebih dari 350, tergantung spesiesnya. Kutu beras. Kutu beras adalah serangga kecil yang sering ditemukan di beras atau biji-bijian lainnya. Seekor kutu beras betina dapat bertelur hingga 300 butir selama hidupnya. Kutu daun. Mereka hidup dengan menghisap getah dari tumbuhan menggunakan mulut tajam berbentuk jarum. Selain merusak tanaman, mereka sering membawa virus yang dapat mematikan tanaman. Walang sangit. Walang sangit mengeluarkan bau tidak sedap dari kelenjar di tubuhnya sebagai mekanisme pertahanan diri. Bau menyengatnya bisa bertahan lama pada kulit atau benda yang tersentuh olehnya. Luwing. Luwing memiliki 2 kaki di setiap segmen tubuhnya, dengan jumlah kaki mencapai ratusan pada spesies tertentu. Ketika merasa terancam, luwing menggunakan tubuhnya menjadi bola untuk melindungi bagian tubuh yang lembut. Nah, bagaimana adik-adik, seru ya kita belajar mengenal nama-nama serangga dan faktanya. Terima kasih sudah menonton channel Boba Kids. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. See you next time. Bye-bye.